Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas Formula One sebagai tugas sejarah kami. Di kesempatan kali ini, kami akan menyorot beberapa momen bersejarah dalam Formula One, sekaligus membahas perkembangan permesinan mobil balap Formula One. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agatha Levina dari kelas 10-2. Saya akan memandu perkembangan Formula One dan sejarah awal terbentuknya balapan di Grand Prix pada tahun 1950. Formula One adalah salah satu ajang balap mobil paling bergengsi di dunia. Awal mulanya, balapan mobil sebagai ajang kompetisi dimulai pada abad ke-20 dengan beberapa balapan jalanan di Eropa. Namun, belum ada standar yang konsisten dalam peraturan balapan. Formula One atau F1 pertama kali diadakan pada tahun 1950. Musim balap resmi pertama Formula One dimulai dengan Grand Prix Inggris pada 13 Mei 1950 di sirkuit Silverstone, Inggris. Sejak itu, F1 telah menjadi salah satu ajang balap mobil paling bergengsi dan populer di dunia. Formula One didirikan oleh sejumlah orang dan organisasi selama beberapa dekade. Salah satu tokoh kunci dalam pendirian F1 adalah Bernite Ecclestone, yang memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mempromosikan olahraga tersebut. Namun, F1 juga melibatkan berbagai pihak lain seperti tim balap, pembalap, dan badan pengatur seperti Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Formula One telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarahnya, dan banyak individu dan organisasi yang berkontribusi pada perkembangan dan kesuksesannya. Pada tahun 1950, Grand Prix Italia di Monza menjadi balapan pembuka dalam sejarah kejuaraan dunia Formula One. Pembalap Alfa Romeo Giuseppe Farina memenangkan balapan ini dan kemudian menjadi juara pertama F1. Musim tersebut terdiri dari 7 balapan di berbagai sirkuit, dan tim Alfa Romeo meraih gelar konstruktor pertama dalam sejarah F1, dan itu adalah awal dari kejuaraan Formula One yang terkenal. The front row fails to start. Plantignon's Cooper rams it. Halford's Cooper goes into a spin, and Bianchi's Cooper pulls away with a crushed radiator cowl. Somehow the mess sorts itself out, though there's some hasty patching up for the pit stop to do. Pada musim Formula One 1 tahun 1976 diwarnai oleh rivalitas sengit antara dua pembalap terkenal, James Hunt dan Niki Lauda. Kecelakaan serius Niki Lauda di Grand Prix Jerman di Nürburgring menjadi momen dramatis yang kemudian menampar intensitas persaingan mereka. Han akhirnya memenangkan gelar juara dunia. Namun musim ini tetap diingat karena perjuangan dedikasi luar biasa dari kedua pembalap. Musim Formula One di tahun 1988 didominasi oleh tim McLaren dan pembalap mereka Ayrton Senna dan Alain Prost. Tim McLaren Honda menjadi tim yang dominan dengan Senna menangkan kejuaraan dan kemenangan, dan Prost finish yang menjadi runner up dengan 7 kemenangan. Musim tersebut diwarnai oleh persaingan ketat antara kedua rekan satu tim tersebut yang ditandai oleh rivalitas yang intens dan momen-momen bersejarah. Senna akhirnya berhasil meraih gelar juara. Namun pertarungan antara kedua pembalap legendaris itu masih menjadi topik pembicaraan dalam sejarah Formula 1 hingga saat ini. Halo, saya Lutfi. Saya akan melanjutkan pembahasan yang menyoroti momen-momen ajang balap F1 yang telah dijelaskan oleh rekan saya Fahmi. F1 2000-an adalah musim balap Formula One dan Michael Schumacher adalah seorang pembalap Formula One terkemuka pada musim 2000. Michael Schumacher membela Scuderia Ferrari dan memenangkan gelar juara dunia pembalap pertamanya dengan tim tersebut. Dia memiliki musim yang dominan, memenangkan 9 dari 17 balapan dan mengamankan gelar tersebut dengan keunggulan poin yang signifikan. Itu adalah tahun yang berkesan dalam karirnya. Sudahkah kamu melihat sorotan dari F1 pada tahun 2010? Nah, musim Formula One pada tahun 2010 ditandai dengan persaingan sengit antara Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel. Keduanya adalah pembalap muda yang sangat berbakat yang bersaing untuk meraih gelar juara dunia. Pada akhirnya, Sebastian Vettel yang mengendarai mobil Red Bull Racing berhasil jadi juara dunia termuda dalam sejarah Formula One saat itu. Lewis Hamilton yang mengendarai untuk tim McLaren juga memiliki musim yang kuat, namun hanya finish sebagai runner-up dalam kejuaraan. Pertarungan mereka di lintasan dan munculnya dua bakat muda ini menambah ketegangan dalam musim tersebut dan mengisyaratkan karir sukses yang akan mereka raih di Formula One. Nah,
Dari momen-momen yang sudah disorot tadi dan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, tidak hanya momen dan sejarah yang sudah terpapar, saya dan rekan-rekan saya juga akan menjelaskan beberapa perkembangan dari mesin dan komponen-komponen yang ada pada mobil balap F1 yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya dipersilakan. Halo guys, perkenalkan nama aku Aura Tita Rizky. Aku akan membahas perkembangan komponen-komponen mobil balap F1. Perkembangan mesin F1 terjadi secara terus-menerus dengan peningkatan signifikan dalam efisien bahan bakar, daya, dan torsis. Ini adalah perkembangan yang berlangsung selama bertahun-tahun, dimulai sekitar tahun 1960-an dan berlanjut hingga saat ini. Selanjutnya ada aerodinamika. Perkembangan dalam desain aerodinamika telah terjadi sejak tahun 1970-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Aerodinamika dalam F1 adalah tentang menciptakan downforce untuk traksi dan mengurangi hambatan udara untuk kecepatan maksimum. Selanjutnya ada konstruksi. Bahan konstruksi dalam F1 adalah carbon fiber, digunakan untuk mobil dan komponen lainnya. Carbon fiber ringan dan kuat, membantu mengurangi berat mobil dan meningkatkan kinerja mobil. Penggunaan bahan ringan dan kuat seperti carbon fiber mulai menjadi umum pada tahun 1980-an. Sistem energi dalam F1 mencakup kinetic energy recovery system yang mengambil energi saat pengereman untuk memberikan tenaga tambahan, dan mesin hibrida yang semakin efisien dalam penggunaan bahan bakar. Sistem energi hibrida seperti KERS diterapkan pada tahun 2000-an. Ban dalam F1 adalah hal yang paling kritis dan selalu komponen paling penting. Hal ini dapat berkembang tidak hanya dalam ketahanan, namun juga sesuai kondisi lintasan. Perkembangan yang dapat lebih tahan lama ini dapat disesuaikan oleh kondisi lintasan yang telah terjadi dari awal tahun 2000-an hingga sekarang. Pernahkah kamu melihat para pengendara berbicara namun tidak dalam kondisi berhadapan dengan orang lain? Nah, dalam hal ini komunikasi dalam F1 mencakup sistem radio dan telemetri yang memungkinkan komunikasi antar pembalap dan tim, serta pemantauan data kinerja mobil secara real time untuk mengambil keputusan strategi yang tepat, juga perkembangan secara signifikan hingga 1980-an. Nah, tidak hanya perkembangan mesin, namun juga keselamatan. Keselamatan dalam F1 adalah prioritas utama dengan evolusi yang mencakup desain kokpit dan lebih aman, perangkat pelindung leher atau hands, serta peraturan ketat terkait keselamatan di lintasan untuk melindungi pembalap dari cedera serius yang diterapkan dari mulai 1960-an dan hingga saat ini masih berkembang. Sekian penjelasan sejarah perkembangan F1, komponen-komponen, dan momen-momen penting F1 dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.